Liquidity Preference Theory. Liquidity Preference Theory diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini menjelaskan permintaan uang atau money demand sebagai fungsi utama dari tingkat bunga. Dengan kata lain, masyarakat memegang uang karena mereka lebih menyukai likuiditas dibandingkan aset lain yang kurang liquid, seperti obligasi atau saham. Teori permintaan akan uang dari Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi permintaan akan uang atau liquidity preference adalah fungsi yang tidak stabil. Dalam arti bahwa fungsi ini bisa bergeser dan berubah di posisi dengan cepat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh nyata, banyak orang di Indonesia menyimpan dana darurat mereka di rekening tabungan setara 3-6 bulan pengeluaran. Meskipun return tabungannya rendah dan hal itu dilakukan karena untuk menjaga likuiditas. Terdapat rumus dan grafik pada teori liquidity preference. Untuk keperluan transaksi, LT sama dengan LT dikali Y. Artinya, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dari ketidaktentuan yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes bahwa permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga adalah fungsi daripada tingkat pendapatan atau Y. Berikut adalah kurva permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga. Pada grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka tingkat permintaan uang untuk berjaga-jaga akan ikut meningkat. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dikaitkan dengan pendapatan adalah sejalan bahwa cadangan untuk suatu hal yang tak terduga dikaitkan dengan skala operasinya. Teori spekulasi Keynes. Spekulasi pada teori Keynes dapat dikaitkan dengan ketidaktentuan harapan dari tingkat bunga yang akan datang. Tujuan dari spekulasi pemegang uang kas adalah menghindari kerugian dari perubahan nilai-nilai obligasi. Spekulasi dalam surat berharga khususnya obligasi. Kesimpulan teoritis mengenai teori spekulasi dari Keynes adalah, pada waktu tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit. Sedangkan pada waktu tingkat bunga rendah, jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk motif spekulasi adalah besar. Hal ini menampilkan bahwa tingkat bunga dan motif memegang uang untuk spekulasi mempunyai hubungan terbalik. Perbedaan teori klasik dan Keynes. Teori klasik dalam ekonomi moneter menekankan bahwa uang dan permintaan uang bersifat netral dalam jangka panjang, terutama untuk bertransaksi sehari-hari. Menurut teori ini, teori klasik mempunyai ciri dasar bahwa perubahan volume yang beredar tidak mempunyai tingkatan maupun komposisi output di dalam masyarakat. Perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi tingkat harga, sedangkan output dan lapangan kerja tetap pada tingkat keseimbangan alami. Tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan dan investasi, dan pasar secara otomatis akan menyesuaikan diri jika terjadi ketidakseimbangan. Sehingga pengangguran bersifat sementara dan tidak memerlukan campur tangan dari pemerintah. Sebaliknya, teori Keynes menekankan bahwa uang memiliki nilai likuiditas dan permintaan uang tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga untuk motif spekulasi dan precautionary. Tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang, sehingga perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi investasi, output, dan lapangan kerja. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu menyesuaikan diri secara otomatis, sehingga pengangguran bisa berlangsung lama dan pemerintah perlu melakukan intervensi fiskal ataupun moneter untuk menstimulasi perekonomian. Cambridge Equation of Exchange. Cambridge Equation of Exchange adalah pengembangan dari teori kuantitas uang yang diperkenalkan oleh ekonom Cambridge seperti Alfred Marshall dan A.C. Pigou. Berbeda dengan Irving Fisher yang menekankan pada sisi transaksi atau transaction approach, Cambridge lebih menekankan pada permintaan uang atau demand for money. Pada teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegangan kekayaan dalam bentuk uang adalah karena dengan mempunyai sifat liquid sehingga dengan mudah dapat ditukarkan dengan barang-barang lain. Karena uang juga mempermudah transaksi atau kegiatan ekonomi lainnya. Teori Cambridge menekankan faktor-faktor perilaku yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya.
Teoritis Cambridge mengatakan bahwa permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan warga masyarakat, dan harapan dari masyarakat mengenai masa depan. Persamaan teori Cambridge adalah MD sama dengan K kali P kali Y, di mana M adalah jumlah uang beredar dan P adalah tingkat harga, dan Y adalah pendapatan real nasional atau output real, dan K adalah proporsi pendapatan nominal yang ingin dipegang masyarakat sebagai kas atau demand for money. Dan persamaan kedua adalah MS sama dengan MD. Sebagai contoh soal, dalam suatu perekonomian memiliki jumlah uang beredar atau M 400 miliar rupiah dengan tingkat harga rata-rata atau P sama dengan 2 dan pendapatan real nasional atau Y adalah 300 miliar rupiah. Yang ditanya, hitung nilai K atau proporsi pendapatan yang dipegang dalam bentuk uang. Kita masukkan dalam persamaan, M sama dengan K dikali P dikali Y. Dengan nilai M adalah 400, sama dengan K dikali 2 kali 300, di mana P dikali Y sama dengan 2 dikali 300, sehingga 400 sama dengan K dikali 600, sehingga nilai K adalah 400 per 600, yaitu 0,67. Atau, proporsi pendapatan nominal yang ingin dipegang masyarakat sebagai kas atau demand for money adalah 0,67. 3. Monetarisme dan neokuantitas. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, monetarisme yang dipelopori oleh Milton Friedman menghidupkan kembali teori kuantitas uang dengan modifikasi penting. Monetaris berpendapat bahwa dalam jangka panjang, inflasi terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Friedman menegaskan bahwa kebijakan moneter harus diarahkan untuk mengontrol jumlah uang beredar agar stabilitas harga terjaga. Walaupun efek kebijakan moneter mungkin terbatas dalam jangka pendek karena faktor lain seperti ekspektasi. 4. Perkembangan modern. Dalam teori kuantitas uang modern, hubungan antara uang dan harga dianggap berlaku terutama dalam jangka panjang. Ekspektasi inflasi, perilaku ekonomi agen, dan variabilitas kecepatan peredaran uang dianggap faktor penting untuk mempengaruhi efektivitas teori ini. Pendekatan ini mengakui kompleksitas interaksi moneter dan variabel real dalam ekonomi. Teori permintaan uang Friedman. Teori permintaan uang Friedman diperkenalkan oleh Milton Friedman pada tahun 1956 sebagai pengembangan dari teori kuantitas uang klasik. Teori ini menekankan bahwa permintaan uang tidak hanya untuk transaksi sehari-hari, tetapi juga dipengaruhi oleh peran uang sebagai aset yang menghasilkan keuntungan atau return. Dengan kata lain, uang dianggap sebagai salah satu bentuk kekayaan atau wealth yang dimiliki individu. Menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat kekayaan real masyarakat, harga-harga, dan faktor lain yang mempengaruhi return relatif dari berbagai aset, seperti obligasi, saham, dan properti. Teori ini disebut juga sebagai Modern Quantity Theory of Money karena memberikan pendekatan makroekonomi terhadap perilaku individu dalam memegang uang. Friedman memandang bahwa jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat atau MD bergantung pada total kekayaan atau wealth, termasuk kekayaan dalam bentuk uang, obligasi, saham, dan aset nyata. Uang bukan hanya dipakai untuk transaksi, tapi juga sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Teori kualitas modern dari Friedman merupakan penyempurnaan dari teori kualitas klasik. Sekaligus, teori kuantitas modern dalam bentuk yang telah diutarakan di atas merupakan perkembangan teori klasik yang makin mendekati perumusan teori Keynes. Teori moneter, baik dari aliran Keynes maupun dari aliran teori kuantitas, ternyata mempunyai kesamaan dasar, yaitu berupa teori pemilihan pemegang aktiva atas dasar pertimbangan untung dan rugi. Tetapi, perbedaan-perbedaan penting antara kedua aliran tersebut tetap ada sampai saat ini. Persamaan teori permintaan uang Friedman adalah MD sama dengan F dari W, RB dikurang RM, RE dikurang RM, PE dikurang RM, dan G. MD adalah permintaan uang nominal dan W adalah kekayaan total atau wealth dari individu, dan RB adalah tingkat return obligasi,
dengan RM adalah tingkat return uang tunai atau biasanya 0, dan RE tingkat return ekuitas atau saham, dan PA adalah ekspektasi inflasi, dan G adalah variabel lain yang mempengaruhi permintaan uang, misalnya preferensi likuiditas dan kebijakan pemerintah. Dalam bentuk yang lebih sederhana, Friedman juga menyatakan permintaan uang real, MD per P, sebanding dengan sebagian dari kekayaan real, dengan rumus persamaan MD per P sama dengan K dikali W. Dengan MD per P adalah permintaan uang real dan W adalah kekayaan real masyarakat, dan K adalah proporsi kekayaan yang ingin dipegang dalam bentuk uang. Sebagai contoh, kekayaan real masyarakat atau W sama dengan 1.000 miliar rupiah, dengan proporsi kekayaan ingin dipegang dalam bentuk uang atau K adalah 0,25, dengan harga barang rata-rata atau P sama dengan 2, yang ditanya adalah hitunglah permintaan uang nominal atau MD dan permintaan uang real atau MD per P. Yang pertama, permintaan uang real. MD per P sama dengan K dikali W. MD per P sama dengan 0,25 dikalikan 1.000 miliar rupiah sama dengan 250 miliar rupiah. Yang kedua, permintaan uang nominal. MD sama dengan MD per P dikali P. MD sama dengan 200 miliar rupiah dikali 2, sehingga MD adalah 500 miliar rupiah. Sehingga permintaan uang real adalah 250 miliar rupiah dan permintaan uang nominal adalah 500 miliar rupiah. Created using Powtoon.